Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat keimanan, nikmat diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Karena para Bapak Ibu sekalian, tidak semua manusia mendapatkan petunjuk dari Allah. Meskipun petunjuk itu tentu banyak. Ada hidayah ammah, ada hidayah khassah. Hidayah umum Allah berikan kepada semua makhluknya. Hewan yang ada di atas muka bumi ini bisa mencari makan, melakukan kasih sayang kepada anak-anaknya. Orang-orang non-muslim mendapatkan hidayah umum dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa beraktivitas, bahkan Allah memberikan nikmat juga kepada mereka. Karena Allah bersifat Ar-Rahman, Maha Kasih Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Allah tidak tebang pilih. Selama dia masih makhluk Allah berikan nikmat. Tetapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu hanya di dunia. Sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang Allah curahkan kepada seluruh hamba-hambanya, itu hanya untuk di dunia. Orang muslim dapatkan nikmat itu, orang non-muslim pun dapat. Makanya kalau berbicara rezeki, orang non-muslim kok banyak juga duitnya Ustaz? Ya iya, karena Allah berikan rezeki, Allah berikan nikmat. Kebaikan-kebaikan mereka di dunia diperhitungkan oleh Allah, tapi untuk di dunia. Adapun kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia diberikan nikmat oleh Allah, di negeri akhirat Allah Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayangnya yang Allah khususkan bagi orang-orang yang hanya beriman kepadanya. Semoga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak hanya bisa kita rasakan di dunia, terlebih kelak di negeri akhirat kita semua mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyaksikan langsung wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu penduduk surga mereka semua berbahagia. Apa alasan pertama? Karena masuk surga. Siapa yang enggak berbahagia masuk surga? Semuanya senyum, bahagia, senang, bersuka cita. Tetapi ada anugerah yang sangat besar yang tidak pernah mereka rasakan. Jika makan di dunia, orang bisa merasakan nikmat makan, nikmat minum. Di hari akhir, di surga, ada nikmat makan juga, nikmat minum juga, nikmat berkumpul bersama keluarga juga. Tetapi ada nikmat yang jauh lebih besar daripada itu semua, yaitu ila rabbiha nazirah. Mereka semua bisa langsung menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang tidak akan pernah mereka bisa lakukan di dunia. Semoga kita semua mendapatkan anugerah itu. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, orang-orang yang beriman kepada Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan surga wa ziyadah. Tambahan, apa tambahannya? Bisa menyaksikan Allah secara langsung tanpa perantara dan tak ada penutup. Semoga kita semua mendapatkan itu, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita hari ini. Semoga kehadiran kita, kedatangan kita untuk bertalabul ilm, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang syar'i ini. Tetapi ingat para Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, menuntut ilmu itu betul hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu memang benar, ditekankan dan disyariatkan. Tetapi hati-hati, orang yang menuntut ilmu jika salah niatnya terancam neraka. Sekali lagi,
Orang menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, jika niatnya salah terancam neraka. Di mana Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ada 3 golongan manusia yang justru tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Justru dibakar pertama kali di api neraka itu 3 golongan. Satu di antaranya adalah orang yang faham tentang agama, orang yang mengerti tentang agama, orang yang mungkin bahkan hafal Al-Quranul Karim di dunia. Tetapi satu salah fatal mereka, niatnya salah. Mempelajari agama hanya agar mendapatkan pujian dari manusia. Si fulan itu alim. Niat dia belajar agama apa? Agar dikatakan oleh orang, saya ini orang alim. Hati-hati. Kalau niatnya hanya untuk dikatakan alim, berbicara alim Pak, banyak orang-orang orientalis. Orang apa? Al-mustasyriqun. Orang-orang dari barat mempelajari ilmu-ilmu timur. Orang-orang non-muslim mempelajari ilmu agama. Apa niatnya? Ngobok-ngobok Islam dari dalam. Mencoba untuk justru memporak-porandakan Islam dari dalam. Niatnya salah. Apa yang akan terjadi pada orang semacam ini? Enggak pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang, kata Rasul SAW, dia mempelajari agama, dia hafalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, niatnya cuma satu, liyuqal alim, agar dikatakan dia orang alim, orang pintar, orang cerdas, orang yang ahli agama, ulama. Itu niat dia. Salah niat Pak. Datang ke majelis ilmu, niatnya itu hati-hati, karena kata Rasul akan masuk neraka orang yang semacam ini. Sehingga ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau perbuat dengan ilmumu? Apa yang kau lakukan dengan ayat-ayatku? Allah Subhanahu wa taala bertanya itu kepada orang-orang alim, para huffaz, hafizul Quran. Mereka berkata, menjawab, aku mengamalkan perintah-perintahmu ya Allah. Semua laranganku jauhi. Aku mengamalkan ayat-ayatmu, Al-Quranul Karim, sepanjang hari, sepanjang malam aku membacanya, dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Kau dusta. Kau bohong, kata Allah. Niatmu ketika kau belajar agama, menghafalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dikatakan liyuqal qari, liyuqal alim, agar dikatakan oleh orang-orang kau ahli Quran, kau alim, kau pandai ilmu agama. Niatmu cuma itu, agar mendapatkan pujian dari manusia. Waqad qil, sudah dikatakan itu di dunia. Si fulan itu orangnya begini, sudah dapatkan itu dia. Belajar ilmu agama niatnya apa? Agar dikatakan alim, salah niat. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat campakkan ini orang ke dalam api neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, karenanya dalam setiap aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan innamal a'malu binniyat. Hati-hati, semua amal ibadah kita ini akan dilihat niatnya apa. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man talabal ilm, siapa saja yang menuntut ilmu agama dengan niat yang salah, liyumariya bis sufaha, agar bisa merasakan atau mengatakan dan menganggap dirinya lebih hebat daripada orang-orang yang belum faham, atau dengan niat untuk menantang-nantang orang debat. Jadi belajar agama hanya untuk mendebat orang. Bagaimana caranya aku belajar agama agar bisa mengalahkan kalau berdebat dengan si fulan, hati-hati. Ini pun niat yang salah. Islam tidak pernah mengajarkan belajar agama untuk mendebat orang, tidak. Tetapi belajar agama niatnya untuk memahami nas-nas Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu niatnya tuh. Termasuk yang akan kita pelajari hari ini insyaallah. Maka niat kita untuk diamalkan ilmu yang didapatkan, dan itu yang kita minta terus. Setiap pagi kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kita minta terus. Kita berittiba kepada Rasul, mencontoh Nabi, karena Nabi setiap pagi baca itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang diminta oleh Nabi itu ilmu dulu. Rizki nomor 2, amalan nomor 3. Bayangkan itu. Yang Rasul pinta pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena apa?
semua rezeki yang dicari dan chase oleh kita hari ini, kalau tanpa bimbingan ilmu kacau. Yang haram dianggap halal. Mending kalau dia karena ketidaktahuan. Ada kadang orang tahu tapi masih ditabrak aja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi lagi-lagi semua dipandu dan dibimbing oleh ilmu. Orang beribadah, beramal, kalau tanpa ilmu sesat, Pak. Saya lagi semangat Ustadz, sholat subuh 20 rakaat deh. Bisa begitu? Mumpung lagi semangat nih Ustadz. Nggak bisa, karena ada ilmunya. Orang nggak boleh buat-buat sendiri. Sudah dituntunkan oleh agama. Yang begini sudah pas begini. Tuntunan agama, ilmu. Yang mengatur kehidupan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya. Maka kalau dia punya ilmu, dia jelas panduannya. Kalau ini dikatakan putih, ini katakan hitam. Tata cara syariat begini, yang tidak syariat begini. Dasarnya ilmu. Maka tenang, nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena jangankan kita manusia biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam sumbernya ilmu pengetahuan agama yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak. Antum nggak kebayang kan? Kok bisa seorang nabi pun masih minta perlindungan, saking dahsyatnya tuh tentang urusan ilmu yang nggak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma', atau dalam lain wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang senantiasa tidak pernah kenyang. Artinya kalau urusan dunia selalu nggak ada habisnya, selalu pengen. Itu manusia tuh. Tidak pernah merasa cukup dengan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan itulah manusia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal, labtagha ilaihi thalitha." Anak cucu Adam itu kalau sudah dikasih 2 lembah harta, masih pasti akan mencari yang ketiga. Bagian dari dunia itu ya termasuk wanita, ya kan? Sudah punya istri 1 masih cari yang kedua. Ada nggak begitu? Ya sah-sah saja. Ibu-ibu nggak perlu marah ya, karena dihalalkan dalam syariat kita. Karena manusia, laki-laki boleh memilih pasangan lebih dari 1, tapi tidak boleh lebih dari 4 yang ditinggalinya semasa hidup. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, karena kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan mempelajari tentang sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z. Dan insyaallah kita coba bedah satu kitab yang sangat bagus dan sangat masyhur, populer tentunya di seluruh dunia, dan terjemahnya sudah sangat banyak di mana-mana, termasuk di negeri kita tercinta, yaitu kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, dalam buku ini tentu tidak bisa kita detail satu persatu kita bahas, tapi secara umum per tema, setiap pertemuan insyaallah kita akan bahas satu tema. Tidak semua yang ada dalam kitab ini kita akan baca, karena tentu akan mumil, akan jenuh antum dengarkan. Kok semua dibaca enggak? Insyaallah paling tidak secara ijmali, secara global kita akan pelajari dari kitab ini, dan kita akan juga bandingkan dengan beberapa literatur kitab-kitab lain dalam permasalahan sejarah. Sebelum kita masuk tentang inti dari pembahasan ini, kita coba ingin ketahui dulu, kenapa sih kita masih ingin belajar tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih pentingnya mempelajari sirah nabawiyah? Karena begini, kalau kita ingin mempelajari sesuatu, paling tidak kita tahu kenapa saya harus belajar ini. Dalam urusan dunia, banyak manusia kemudian sangat cekatan, sangat teliti, detail sekali. Kenapa kok harus begini? Oh karena begini. Kenapa harus begitu? Oh karena begitu. Dan kita pun juga demikian. Kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Apa alasan pertama? Para ulama kita menjelaskan, alasan pertama kenapa kita harus mempelajari sirah an-nabawiyah adalah satu, karena manusia terbaik di atas muka bumi ini adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sampaikan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, aku ini adalah penghulunya anak cucu Adam di hari kiamat, dan itu bukan menjadi satu hal yang aku sombongkan, tidak, kata Rasul, karena Rasul tidak ingin menyombongkan diri, dan karena memang beliau tidak melakukan kesombongan. Apalagi kalau berbicara kesombongan itu apa sih hakikatnya? Rasul mengatakan kesombongan itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Nah, ini penting, baik, catat baik-baik para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Orang kalau pakai pakaian bagus, pakaian indah, sombong enggak? Enggak. Orang mengenakan pakaian indah, sandalnya bagus, dan itu ditanya oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan yang pakai pakaian bagus, sandalnya sandal yang bagus, itu bukan bagian dari kesombongan. Kapan seseorang itu bisa dianggap dia sombong? Dua. Yang pertama, batarul haq. Sombong itu, kata Rasul, adalah ketika datang kebenaran kepadanya. Seperti kebenaran itu pasti mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita bacakan, ini ayat Qur'annya Pak, tidak bolehnya perbuatan ini. Ini hadisnya, terlarangnya perbuatan ini. Dia katakan, kau anak kencur, lahir kemarin sore, saya ini sudah 70 tahun, sudah banyak makan garam, dia bilang. Makan garam ini makan. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, enggak demikian. Jangan kemudian sandarkan ilmu itu karena tua. Karena yang tua belum tentu berilmu. Di mana kasusnya? Lihat, sejarah nanti buktikan. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kumpulkan beberapa sahabat Ahlu Badar. Ahlu Badar ini orang-orang sepuh, ya. Para sahabat yang sudah tua, yang sudah sepuh, karena orang-orang yang pernah ikut perang Badar, tentu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka yang ikut perang Badar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah sepuh-sepuh nih para sahabat, karena Rasul wafat digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar. Masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau jadikan orang-orang terbaik di kalangan para sahabat sebagai rekan untuk diajak musyawarah. Diajak apa, Pak? Makanya gini, kalau kita menjadi seorang pemimpin, yang kita jadikan rekan kita untuk diajak musyawarah itu orang ahli agama, yang faham tentang agama, hafal ayat-ayat Al-Quran, mengerti tentang hadis-hadis Rasul, itu yang diajak berdiskusi. Orang nggak paham agama, dia diskusi masalah agama, kacau, sesat, nyasar. Nah, tapi menariknya di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kumpulkan para sahabat Ahlu Badar ini, untuk dimintai tentang permasalahan-permasalahan apa solusinya kira-kira. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada anak muda, masih muda beliau, namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu para sahabat Ahlu Badar merasa heran dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata mereka, "Hai Umar, kenapa kau kumpulkan kami nih Ahlu Badar, orang-orang sudah sepuh, bersama anak muda yang kami di rumah juga ada anak seperti dia nih umurannya." Lihat nih. Artinya ada sebagian sahabat juga menganggap umur itu penting. Sekali lagi, usia itu penting. Memang tidak kita salahkan secara mutlak, usia itu penting. Makanya Pak, dalam dunia fatwa, Mekah, Madinah, Jazirah Arab, itu mempertimbangkan dari sisi umur. Enggak setiap anak muda yang ahli ilmu pun langsung diambil pandangannya, belum tentu. Makanya kalau bahasa kita sekarang, orang-orang yang boleh mengeluarkan fatwa di majelis fatwa itu orang-orang yang sudah di atas umur 40. Kenapa? Karena harusnya lebih matang dalam berpikir. Tapi kalau masih anak muda, kebanyakan labil. Anak-anak muda kebanyakan labil. Umur 20 minta fatwa, jangan-jangan nyasar enggak, sesuai dengan kehendaknya, padahal pengetahuannya ada gitu ya. Tetapi tentu tidak demikian seluruhnya. Itu dasarnya, orang yang tua itu dimintai fatwa, dimintai solusi, itu betul. Tetapi tidak seluruhnya pasti benar. Karena di sini dalam kasus ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, beliau kumpulkan Abdullah bin Abbas bersama para sahabat yang sudah sepuh. Sehingga para sahabat yang sudah sepuh pun bertanya, "Wahai Umar, Khalifah, Amirul Mukminin, kenapa kau kumpulkan kami bersama anak muda seperti ini? Bukankah ini kumpulan orang-orang tua? Kok ada anak muda di sini?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian, sebentar, kalian akan tahu setelah ini. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu, coba, apa pandangan engkau, wahai bapak, wahai bapak, wahai bapak. Jadi ditanya satu persatu.
tentang satu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Coba kau berikan tafsirannya. Satu persatu berikan tafsiran secara standar. Dibaca satu-satu, maknanya ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua orang juga tahu kalau memberikan tafsiran seperti itu. Akhirnya beliau tanya itu kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya Abdullah, wahai Abdullah, apa pandanganmu? Apa tafsirannya tentang ayat ini? Apa artinya? Apa maksudnya? Maka beliau kemudian mengumpulkan ayat-ayat tersebut dan kemudian menyebutkan ayat tersebut dan beliau mengatakan, "Hadza qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini indikasi dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, al-fath, dan terjadinya penaklukan kota Makkah kala itu. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau akan melihat hai Muhammad manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Maka Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah Allah dan mohon ampunlah kepada Allah. Itu Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma hanya sampai situ pemahamannya semua orang tahu. Tapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu, ini menunjukkan dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi kita Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan. Fahami baik-baik. Kita kalau punya utusan, Pak, namanya juga ngutus orang, ya kan? Mas, tolong kau sampaikan kepada si fulan begini. Kau balik lagi nanti. Kan balik lagi ya? Namanya juga utusan, nyuruh orang. Kalau nyuruh utusan harus balik kembali kan kepada orang yang nyuruh kan? Nabi kita Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah untuk menyampaikan dakwah Islam. Ketika sudah terjadi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, menyeru terhadap ajaran agama Islam agar manusia masuk ke dalam Islam, terjadi Fathu Makkah, banyak orang masuk ke dalam Islam. Kau saksikan itu nanti hai Muhammad, kata Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, termasuk pemimpin-pemimpin kafir Quraisy masa itu. Siapa di antaranya? Ketika matinya Abu Jahal, yang menggantikan kepemimpinan bangsa Quraisy kala itu adalah Abu Sufyan. Ini pemimpin bersama istrinya Hindun. Nah, tapi tentu setelah terjadi Fathu Makkah, mereka semua mengikrarkan, menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Pemimpinnya masuk ke dalam Islam, pengikut-pengikutnya apalagi. Banyak akhirnya kemudian orang masuk ke dalam Islam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasul itu kan utusan Allah, menyeru manusia agar masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat itu sudah pada masuk Islam, selesai tugasnya, apalagi? Apalagi coba? Kalau bahasa gampang kita, orang kalau sudah naik gunung, tinggal apanya? Turunnya kan? Orang kalau sudah diutus ke satu tempat, selesai urusan di tempat itu, balik lagi dia. Kemana kembalinya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali kita kalau ada orang kematian, musibah, apapun musibahnya, selalu kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Yang apa kita miliki, yang kita miliki pun semuanya milik Allah, dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Nah, lihat. Ini lihat tafsiran dan takwilan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wah, dahsyat kata para sahabat. Benar kalau begitu. Ilmu itu di atas segala-galanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karenanya kita kembali tadi kita sampaikan, apa sih pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka poin pertamanya kita ingin sampaikan bahwasanya dari sirah nabawiyah ini kita tahu manusia terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya pada poin yang kedua, di antara hikmah kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah, untuk kita jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Kita tidak bisa tahu bagaimana kita bisa menjadikan Rasul sebagai suri teladan kita kalau kita tidak tahu profilnya. Kita nggak tahu sikap perilaku beliau, tindak tanduk beliau, kebiasaan beliau, kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa mengetahui? Melalui sejarah. Sejarah tentang pribadi dan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan omdong dong. Apanya omdong? Aku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya tentang diri Nabi nggak tahu. Cinta apaan begitu? Pak,
anak-anak muda yang hari ini mungkin kesemsem gitu ya, lagi mengandrungi seorang wanita, pasti dia akan cari, telusuri wanitanya anak siapa, nama aslinya siapa, dia lahir di mana, meneliti itu sampai ke tetek bengeknya dia tahu, favoritnya, kesukaannya apa, lahir tanggal berapa. Lihat nih, laki-laki yang kalau sudah jatuh cinta kepada seorang wanita, dia akan telusuri itu. Lah kita konon katanya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ngerti, enggak faham tentang sirah dan perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak pantas namanya mengatakan cinta kepada Rasul. Karenanya kewajiban kita seorang muslim meniti jejak langkah beliau, mencintai beliau. Maka dengan cara bagaimana kita bisa mencintai beliau kalau kita tidak tahu tentang profil beliau, tentang kebiasaan beliau, keseharian seperti apa, maka kita bisa dapatkan dari sirah-sirah ini. Perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasul begini, oh, Rasul begitu, dan dari sini kita akan nanti dapatkan. Maka di antara hikmahnya kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah ini, yaitu niat kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul. Karena para bapak ibu sekalian, sunnah Nabi itu banyak, ucapan Nabi itu sunnah, perbuatan Nabi itu juga sunnah. Takrir dari beliau, ketetapan beliau, melihat perbuatan seorang sahabat, si fulan, dibiarkan oleh Rasul, bahkan dibenarkan perbuatan tersebut, itu pun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menghidupkan sunnah Nabi, jangan pernah lepas dari sejarah beliau. Nggak bisa, Pak. Kita belajar hadis-hadis Rasul, lepas dari sejarah nggak mungkin. Karenanya kalau belajar sejarah, insya Allah kita akan dapatkan di antara tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan keseharian beliau meniti agama ini, menjalankan syariat ini, sehingga insya Allah nanti kita pun akan coba meniti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini poin kedua. Poin ketiga, belajar sejarah Nabi pun, insya Allah kita bisa memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulnya. Karena apa? Karena perjalanan turunnya Al-Quranul Karim tidak lepas dari sepak terjangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan bangsa Arab kala itu. Ayat turun berkenaan dengan si fulan, ayat turun berkenaan dengan si fulan, kan banyak seperti itu. Contoh misalkan, kalau kita lihat seperti paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Talib. Matinya muslim apa kafir, Pak? Ahlussunnah wal jamaah sepakat tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, kecuali sebagian orang-orang Syiah yang masih ngotot dan kekeh. Mereka mengatakan, oh enggak, Abu Talib itu mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Masa iya sih orang kafir kemudian bantuin Nabi, kata dia. Dia hanya menggunakan rasional. Dia hanya menggunakan logika, hanya mengandalkan otaknya saja. Enggak mengandalkan kapan ayat A turun. Bagaimana ungkapan Rasul SAW diceritakan dalam Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakit parah kala itu, maka Rasul kemudian datang dari seorang sahabat, seorang tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib an abihi, dari bapaknya itu Al-Musayyib radhiyallahu anhu, menceritakan ketika Abu Talib dalam keadaan sakit parah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendatangi beliau. Pamannya ini Abu Talib sakit parah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul temukan di sisi Abu Talib ada dua paman. Salah satu di antaranya disebutkan sebenarnya satu dikatakan sebagai paman. Ada sebagian mengatakan bukan paman. Karena ini ada beberapa perbedaan pandangan dalam sejarah kaum muslimin tentang penetapan ini. Yaitu Abu Jahal atau Abu Lahab. Yang dianggap sebagai paman yang benar itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini yang dianggap sebagai salah satu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Jahal ini masih terjadi perbedaan pandangan di kalangan para sejarawan. Tetapi yang jelas Abu Lahab itu jelas. Ditemukan salah satu di antaranya Abu Jahal. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kala itu? Senantiasa membisikkan kepada paman tercintanya. Sehingga Rasul SAW mengatakan, Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman,
Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat di mana dengan kalimat itu aku akan menjadi saksi untuk bahwa engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapanku. Tapi terus dibisik-bisikan. Nah, itu bahayanya teman yang buruk, para bapak ibu sekalian. Teman itu kita harus pilih benar. Karena apa? Karena akan menyengsarakan kita. Maka bagus pepatah orang Arab mengatakan begini kalimatnya. As-sahib sahib. Teman itu adalah orang yang akan menarikmu. Makanya lihat, kalau kita punya teman yang baik, ditariknya pada kebaikan. Ditariknya ke kajian, ayolah kajian yuk. Lagi malas, kajian. Gitu. Jadi kalau punya teman-teman yang baik, ditariknya kita pada perbuatan baik. Tapi kalau teman kita nggak benar, nggak jelas, kemana ditariknya? Lari ke kafe, ya kan? Emang tidak langsung kita katakan 100% salah orang pergi ke kafe. Orang pergi ke mall itu ya nggak salah. Tapi kalau kerjanya cuma nongkrong doang, gibahin orang doang, sambil santai ngerokok lagi di situ kan, subhanallah, ini nggak pas, nggak benar. Tapi kalau yang baik kan diajaknya ke masjid, ke musala, ke majelis taklim gitu loh. Kalau kita lagi futur, ada teman yang baik, ditariknya kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu. Makanya pentingnya majelis ilmu itu di situ. Kita punya teman, punya sahabat, ketemu di kajian A, B, C, dan seterusnya. Diajak kita kajian lagi, diajak lagi. Untuk terus saling mengingatkan. Makanya bagus tadi imam kita baca tuh di surah terakhir, di rakaat terakhir. Surah apa? Surah apa tadi rakaat yang kedua? Surah Al-Asr kan? Apa kalimat ujungnya Allah mengatakan? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Senantiasa tuh, yang tidak akan pernah merugi itu 4 golongan kata Allah. Yang pertama orang-orang beriman nggak mungkin merugi dia. Orang yang senantiasa beramal soleh nggak mungkin rugi dia. Yang ketiga, saling memberikan nasihat dalam perkara yang hak, yang benar. Dituntun kita kalau punya teman yang baik dan benar tuh. Ini yang benar Pak, ini yang salah. Begitu. Makanya cari sahabat yang baik. Jangan cari sahabat yang buruk. Na'udzubillah. Dibisik-bisikin kita. Teman yang buruk itu, Quran mengatakan dia setan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, jelas. Yang suka bisik-bisikan kepada dada-dada manusia itu 2 golongan. Bukan jin doang, Pak. Manusia juga ada. Jadi kalau dibisikkan, ayo kita begini, setan lu, gituin aja. Jadi kalau dia bisik-bisikan keburukan, kejahatan, kemungkaran, kita katakan Anda setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Makanya kadang kalau cuma dibaca ayat kursi nggak kabur dia, Pak. Lempar pakai kursi baru kabur dia. Setelah kita bacakan ayat kursi baru lempar pakai kursi. Insyaallah kabur. Maka kalau terdiajak, dan ingat hati-hati, setan itu bukan hanya teman-teman biasa, bahkan teman yang selama ini mungkin senantiasa bersama kita itu juga bisa bagian dari setan. Kita mungkin dititipi amanah besar oleh atasan kita, 1M misalkan. Tiba-tiba oleh teman hidup kita, istri, dibisik, cuma 10 juta ya, nggak kelihatan, katakan kepada istri, kau setan ya. Jadi kalau istri bisik-bisikan keburukan, disuruh korupsi, hati-hati. Maka itu setan, senantiasa membisik-bisikkan. Baik, kita kembali lagi. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka pada poin yang ketiga tadi kita sampaikan bahwasanya di antara faedah dan keutamaan ataupun hikmah kenapa kita mempelajari sirah an-nabawiyah adalah agar kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasusnya ketika tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim berkenaan dengan Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dan juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 113 itu. Ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang nabi, tidak boleh orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik setelah jelas bagi mereka mati dalam keadaan kufur dan kesyirikan dan dipastikan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dengan kesyirikan dan kekufuran maka tidak boleh dimintai ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kenapa? Karena ketika Abu Talib mati, Pak, Rasul bersumpah, wallahi ya am,
demi Allah wahai pamanku, la astaghfiranna lak rabbi, aku akan mintakan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah turunkan tuh ayat Al-Qur'an. Enggak boleh wahai Rasul, boleh wahai Nabi, kamu mintakan ampunan baru Allah turunkan ayat itu. Makanya kejadian-kejadian semacam ini kita bisa dapati. Oh berarti enggak boleh. Makanya kita bisa paham makna ayat-ayat Al-Qur'an. Belajarnya dari sirah-sirah. Tetapi tentu dilihat nanti akan ada tahqiq dan takhrij, yaitu verifikasi, valid nggak kira-kira cerita ini, benar nggak sampai kepada Rasul. Nanti ada ilmu lain, yaitu dalam ilmu mustalah al-hadis yang lebih ketat lagi. Dalam sejarah memang kadang tidak seketat orang mempelajari hadis, sehingga banyak dalam kitab-kitab sejarah itu, baik yang kuat bahkan yang lemah sekalipun kadang dimuat, baik dalam tarikh yang besar, sejarah-sejarah besar ataupun kitab-kitab sejarah kecil kadang termuat. Hanya kita insya Allah carikan yang kira-kira riwayatnya kuat, yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ini yang kita akan coba bahas insya Allah. Nah, tapi para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, kita ketahui dulu tentang betapa pentingnya kenapa kita harus mengkaji sirah-sirah ini, tentang sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tadi kita sampaikan bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kapan diturunkan dan kepada siapa diturunkan. Maka kita tahu di antara kita sebutkan tadi cerita tentang bahwasanya Abu Thalib itu mati dalam keadaan musyrik. Orang-orang Syiah mereka nggak punya dalil secara jelas baik ayat Quran ataupun hadis. Yang mereka pakai cuma hanya perasaan. Kalau pakai perasaan nggak bisa Pak dijadikan dalil. Waduh nggak enak ya mengatakan itu masuk neraka. Nggak bisa perasaan dijadikan sebagai dalil. Nggak enak dengan tetangga sebelah sehingga nimbrung juga melakukan keburukan. Ya nggak boleh. Hak tetap hak, batil tetap batil. Jangan dicampur aduk. Maka Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukkan antara yang benar dengan yang buruk dan yang salah. Nggak boleh. Salah tetap katakan salah, yang benar tetap katakan benar. Hanya mungkin triknya, caranya, sebagaimana orang menyampaikan dalam dakwah ini tentu tidak serampangan. Semua menggunakan tips-tips dan trik-trik agar kemudian audiens, orang yang mendengarkan juga mau untuk menerima dakwah tersebut. Tetapi tetap tidak boleh yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, tetap nggak boleh. Maka seorang dai harus paham itu. Nah, kembali kita jadi bahwasanya mempelajari sirah nabawiyah ini agar kita bisa memahami nas-nas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, begitu pula dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagaimana pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah ini, karena kewajiban kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah meneladani beliau, mencontoh kebiasaan dan kehidupan beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan yang baik. Poin yang kelima yang kita bisa jadikan juga hikmah dan pelajaran kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah ini adalah karena sirah nabawiyah ini mencakup ilmu yang sangat luas. Sirah nabawiyah mencakup ilmu yang sangat luas. Akidah ada di dalamnya, fikih ada di dalamnya, tafsir ada di dalamnya. Akidah dan pelajaran-pelajaran agama yang lain masuk di dalamnya. Sehingga hendaknya seseorang mempelajari sirah nabawiyah dengan baik dan benar, tetapi dilihat dari mana rujukan referensi dan pengambilan dasarnya, itu tentu penting untuk diketahui pula. Ini sudah masuk salat Isya ya. Insya Allah kita sambung sedikit dan kemudian kita bisa masuk pada diskusi dan tanya jawab. Kita belum menyampaikan secuil pun tentang sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan jika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu kembali, insya Allah kita akan bahas lebih panjang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali
sedikit, dan kemudian insyaallah kita akan masuk pada diskusi dan tanya jawab. Tadi poin terakhir yang kita sampaikan bahwasanya di antara hikmah mempelajari sirah nabawiyah, kita bisa memahami banyak sekali cabang-cabang ilmu dari agama ini, karena ada ilmu akidah, ada ilmu akhlak, bagaimana bersikap antara kita dengan sesama manusia, baik antara muslim dengan muslim lainnya, atau bahkan antara muslim dengan orang non-muslim. Bagaimana sikap Rasul SAW kepada orang-orang yang baik, mereka beragama non-muslim, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memperkenankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berlaku baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah melarang kalian hai kaum muslimin untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, berlaku adil kepada mereka, dengan syarat orang-orang non-muslim ini tidak memusuhi kalian, tidak menyerang kalian, tidak membunuh kalian, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Jadi orang-orang non-muslim yang dikenal dengan beberapa istilah, baik kafir dhimmi, termasuk juga musta'man, orang-orang yang punya ikatan dengan orang-orang muslimin, yang mereka ada ikatan janji tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan peperangan, yang ada malah genjatan senjata dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang muslim untuk melakukan keburukan kepada mereka. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah melarang kalian justru berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Nah, Rasul SAW juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu. Ini menunjukkan kalau kita nanti belajar sejarah kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau justru ikut andil bersama orang-orang non-muslim dalam perkara-perkara baik. Selama itu datangkan kemaslahatan untuk umat manusia, maka Rasul pun akan lakukan itu. Kita akan baca nanti insyaallah pada kitab ini tentang kejadian Hilful Fudul, bagaimana Rasul juga ikut andil dalam membela kebenaran untuk menjaminkan hak-hak manusia. Kalau bahasa orang sekarang namanya humanisme, yaitu bagaimana antara satu orang dengan orang lain saling menjaga. Dulu sebelum Islam datang dan sebelum Rasul juga diutus, ada hal semacam itu. Jadi ada keterikatan mereka, saling berjanji, saling menjaga antara sama. Jadi tidak boleh saling menyakiti. Kalau ada yang menzalimi, maka mereka akan menuntut orang-orang yang melakukan kezaliman. Kalau ada yang terzalimi, mereka akan jaga, menjadi perisai dan menjadi benteng. Dan Rasul juga ikut bersama orang-orang kafir kala itu. Selama itu tidak dilarang dalam Islam. Nah ini insyaallah kita akan jelaskan lebih panjang lebar berkenaan dengan permasalahan. Nah, intinya belajar sejarah, kita insyaallah akan mempelajari ilmu-ilmu yang sangat banyak. Bukan hanya belajar tentang sejarah itu sendiri, tetapi dalam ilmu-ilmu lain, baik tafsir kita akan pelajari, tentang akidah kita akan belajar, tentang akhlak kita akan belajar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini diantara poin-poin dan hikmah kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Dan insyaallah sebelum kita tutup dan kita akhiri, seperti biasa tentunya, kita akan ada diskusi dan tanya jawab, sharing-sharing jika ada yang ingin disampaikan. Maka waktu kita berikan kepada antum sekalian, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya jika Allah Subhanahu wa taala izinkan, kita akan bahas lebih detail tentang bab-bab dari kitab ini, yaitu dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau antum ada di rumah bisa dibawa ya, bisa dikaji dan kemudian bisa dipelajari insyaallah. Baik, saya kira ini pertemuan kita yang singkat, dan sebelum masuk pada penutup akhir, kita ingin berikan diskusi dan tanya jawab pada bapak-bapak dan ibu sekalian. Boleh kalau disampaikan melalui tulisan, itu bagus. Tapi kalau ternyata tidak sempat untuk menulis, maka kita berikan waktu secara lisan.
sampaikan secara langsung. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau tidak, insya Allah kita akan carikan jawabannya. Baik seputar permasalahan sirah an-nabawiyah ataupun perkara masalah-masalah agama lainnya yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Baik, fadhal. Ada pertanyaan para Bapak Ibu sekalian? Bapak dulu atau Ibu dulu? Mungkin Bapak dulu, Bu. Gimana? Ibu mengalah boleh? Karena laki-laki kadang kita depankan. Kira-kira terdengar suaranya? Oke, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menyangkut mengenai tentang masalah hidayah yang dikaitkan tadi dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua memang dikasih, Maha Pengasih, Maha Pengasih. Katanya yang rampok, racun, semua dikasih. Termasuk yang nantang Allah juga, yang Yahudi Betul. dikasih. Betul. Tapi tidak semua orang dikasih. Yang pertama ya. Yang kedua, Sebentar, ini pertanyaan apa pernyataan? Kayaknya ini pernyataan, konfirmasi, bukan pertanyaan. Baik, yang kedua. Kedua, menyangkut mengenai tentang masalah sering saya lihat di dunia itu ada agama menyangkut selamat. Ucapan selamat. Selamat. Selamat apa, Mbak? Selamat datang. Oke, baik. Terus kemudian selamat bilang selamat ulang tahun. Baik. Ya, sambil berdoa di situ. Ya. Padahal kita udah dasari dengan surat Al-Kafirun. Aku bingung muladin atau mau ya. Mau penjelasan. Baik, bagus. Yang pertama tidak perlu saya jawab karena bukan pertanyaan, konfirmasi, maka insya Allah tidak salah ya, benar. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala kasih tadi, betul kata beliau, tapi tidak semuanya disayang. Itu bahasa beliau sebenarnya tadi. Meskipun dari sisi tafsir memang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, penyayang dan pengasih, semuanya dikasih ketika di dunia, muslim, non-muslim, semua diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang giat diberikan kecerdasan, kepintaran, yang malas-malasan diberikan kebodohan, kan begitu. Yang hemat, yang gemar untuk mencari dunia dikasih oleh Allah, silahkan. Tetapi ingat, hanya dikasih di dunia. Kelak di hari akhir sesuai dengan amalan masing-masing. Yang tidak beriman kepada Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati dengan kekufurannya, mati dengan kekafiran, mati dengan kesyirikannya, kelak di hari akhir, kalau kemudian dia diberikan emas sebesar bumi, siapa yang punya, Pak? Ada orang punya emas sebesar bumi, dia aja tinggal di bumi, maka nggak ada. Ini cuma hanya permisalan. Kalau saja ada orang mati membawa kekufuran, kemudian diberikan emas sebesar bumi, kata Allah, dia ingin tebus hidayah, ingin tebus keimanan, tidak diterima tebusan itu dari orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Telat. Masa beramal itu dunia, hisab kelak dari akhir. Hari ini waktu untuk kita beramal, beraktivitas, beribadah, beriman kepada Allah. Di hari akhir nggak ada lagi tuh. Yang ada tinggal menuai hasil. Apa yang dulu pernah dilakukan? Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, "Al-yaum amalun wala hisab. Gadan hisabun wala amal." Hari ini waktunya untuk melakukan, berbuat. Kalau bahasa orang mungkin kerja, tapi harus kerja cerdas ya. Enggak sekedar kerja doang. Enggak sekedar beramal, ingat. Enggak sekedar beramal, tapi beramal dengan amal cerdas. Beramal dengan tuntunan ilmu. Maka beramal dengan tuntunan ilmu hari ini dunia. Dan tidak ada hisab. Kelak dari akhir yang ada hisab, tidak ada amal. Orang enggak dituntut lagi sholat, orang tidak dituntut berbakti, enggak. Dia tinggal menuai hasil. Mengambil hasil jerih payah yang pernah dia lakukan di dunia. Tapi saya kira bukan pertanyaan, saya tidak bisa jawab. Nah, yang kedua, ini baru pertanyaan. Kata beliau tadi tentang permasalahan ucapan. Baik, ucapan dan doa. Ucapan selamat A, selamat B, saya tidak sebut istilah-istilahnya. Mengucapkan doa ini, doa itu baik. Ucapan kalimat selamat itu, Pak, pertama mengamini, mengiyakan, membenarkan, mengakui. Contoh, kalau ada orang mungkin sedang di wisuda, selamat ya, kan selamat kan?
Kita ikut berbahagia, bersukacita dengan apa? Sesuatu yang kita katakan dan itu bentuk pengakuan. Apa selamatnya? Karena telah diwisuda. Jadi kita benarkan aktivitas itu, betul nggak? Secara duniawi. Meskipun Pak nanti begini, kita harus fair. Apa sih dalil atau alasan sebagian orang, saya katakan sebagian orang ini bahkan sebagian cendekiawan muslim, bahkan sebagian ulama, bahkan sebagian habaib. Kita katakan dalil. Apa dalilnya? Tadi yang saya sudah kutip tadi, Pak. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Itu dalil mereka. Mereka berdalil dengan ayat itu, surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak membunuh kalian atas dasar agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak kemudian mengeluarkan kalian dari negeri kalian, dari tempat asal kalian, tempat tinggal kalian. Untuk ngapain? Antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Karena Allah mencintai orang-orang yang melakukan keadilan. Baik. Mereka berdalil dengan ayat ini. Kata mereka berarti boleh mengucapkan selamat Natal ya. Kenapa? Ucapan selamat ini sebagai bentuk perbuatan baik dari kita kaum muslimin kepada orang-orang non-muslim. Tapi pahami Pak, berbuat kebaikan di sini dalam urusan duniawi. Pahami baik-baik. Di sini para ulama nggak ada yang menafsirkan ayat ini dalam urusan agama. Nggak ada. Nggak ada ulama dulu ya. Kalau sekarang kan semuanya wani piro, masalahnya itu. Berani bayar berapa, ku keluarkan fatwa jadi boleh gitu loh. Ini masalah sekarang ini. Maka kita yang sampaikan, kalau berbicara tafsir para ulama masa lalu, nggak ada satupun ulama dari ulama klasik. Ulama klasik kita sampaikan siapa? 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'in, nggak ada fatwa dari mereka memperkenankan selamat Natal misalkan. Kenapa? Pahami. Natal itu sudah ada sebelum Islam atau ketika dia muncul ketika Islam sudah baru ada. Sebelum Islam datang, Natalan itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang Nasara sudah melakukan aktivitas itu. Mereka merayakan ini, merayakan itu. Perayaan-perayaan itu, Pak. Sebelum Islam datang, itu sudah banyak perayaan. Contoh kasus, Imam Bukhari Muslim keluarkan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasul pertama kali hijrah dari kota Makkah. Nah, itu penting sejarah, belajar sejarah juga nanti. Datang dari Mekah menuju Madinah, dikenal dengan hijrah ya. Hijrah pertama beliau dari Mekah ke Madinah. Ketika saat itu sebagian kaum muslimin, sebagian orang sudah masuk dalam Islam, sebagian sudah menjadi orang-orang Ansar, sebagian. Rasul temukan yang terjadi di tengah-tengah kaum Ansar, orang-orang penduduk Madinah, Yathrib kala itu. Mereka bersukacita, berbahagia, berpesta pora, makan-makan, kunjung-kunjungan antara satu dengan yang lainnya. Mereka merayakan 2 hari perayaan di masa itu. Rasul heran. Rasul katakan begini, mahadzanil yauman, ini 2 hari apaan nih? Kok kalian bersukacita, senang-senang, pesta pora, makan-makan? Ini 2 hari apa nih? Kata Nabi. Nabi nggak tahu. Mereka sedang senang di situ. Kata para sahabat, ya Rasulullah, 2 hari ini adalah 2 hari yang kami biasanya rayakan sebelum kami masuk ke dalam Islam. Kami senang-senang, berbahagia di 2 hari ini. Kata Rasul, nah ini kalimat, catat baik-baik. Rasul mengatakan, qad abdarallahu lakuma khairan minhuma. Allah sudah ganti. Kalimatnya ganti Pak, bukan nambahin. Misalkan tadi ada imam kita, maghrib. Misalkan, imam kita tadi Pak Haji siapa tadi? Hah? Pak Haji Adam. Qadarullah misalkan buang angin. Lagi rokat pertama ya, atau rokat kedua, buang angin, paling belakang misalkan saya, ini contoh aja, saya sedang berandai-andai, beliau batal kan, apa yang terjadi? Karena saya paling belakang, persis di belakang beliau, maka saya akan mengganti, namanya badal Pak, itu namanya badal. Jadi digantikanlah imam ini, kenapa? Batal misalkan sholatnya, karena buang angin misalkan, maka saya yang maju akhirnya kan, saya mengganti. Ingat, pengganti, kalau pengganti itu berarti tidak mungkin ada 2 imam. Bukan nambahin, majulah misalkan, enggak maju bukan karena dia imam dalam keadaan sah-sah sholatnya, kemudian saya maju lagi, enggak boleh. Harus dilihat, kalau memang ternyata ini enggak benar, baru yang satu maju, gitu ya. Maka dalam kasus ini, Rasul mengatakan, Allah sudah gantikan untuk kalian 2 hari, perayaan untuk kaum muslimin. Rasul mengatakan, Idul Adha wa Idul Fitr, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka tidak boleh ada apapun, hari-hari apapun yang dirayakan kaum muslimin secara khusus bagian dari agama ini.
Kalau itu dianggap bagian dari agama, maka jelas kalau kita lihat misalkan baik MUI termasuk Departemen Agama sebenarnya, mereka mengakui Natalan itu adat istiadat Nasrani atau ibadah orang-orang Nasrani. Saya lupa Quran tahun berapa itu menyebutkan bahwasanya Natalan itu adalah ritual ibadah kaum Nasrani, dan itu yang diakui oleh Departemen Agama. Jadi Departemen Agama mengatakan ini bagian dari ibadah. Kalau berbicara ibadah, selesai ditutup dengan ayat tadi, lakum dinukum. Nggak butuh tafsir siapapun, Pak. Buya Hamka rahimahullah ta'ala, jelas beliau ngotot, tapi tetap ada lah. Jadi Pak, sampai hari kiamat hak itu temannya pasti batil, itu pasti itu. Sampai kiamat pasti ada versesnya itu. Kalau ada putih pasti ada. Nggak mungkin semuanya putih, nggak mungkin satu Indonesia semuanya sepakat, nggak mungkin. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang benar, ada yang salah, ada hak pasti ada batil, ada air pasti ada itu udah mesti begitu. Cuma permasalahannya kita mau ngambil yang mana gitu loh. Kita ngambil air apa ngambil api? Ngambil yang hak apa ngambil yang batil? Kita memilih yang benar apa yang salah? Itu aja nih kita sekarang. Bukan masalah, oh pokoknya enggak, tinggal memilih. Sudah jelas, ya ini jelas dalil-dalilnya nih. Udah pasti. Adapun ayat tadi itu hanya pandangan sebagian orang yang mengatakan berbuat baik kepada orang-orang non-muslim itu dalam kasus apa? Kalau berbicara masalah kemanusiaan, sama. Berbicara kemanusiaan jelas. Kita harus saling tolong-menolong. Orang kafir pun kalau ketabrak pinggir jalan, kita bantu. Jangan dibiarkan sampai mati. Nggak pernah ada pemahaman Islam mengatakan itu namanya kebaikan yang disampaikan. Orang non-muslim memberikan makanan kepada kita berikan juga makanan kepada mereka. Al-Maidah mencatat itu. Wa ta'amu ahlul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum, kata Allah. Makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian, makanan kita halal bagi mereka. Artinya boleh, nggak ada masalah. Rasul dengan orang-orang, ini lagi sejarah juga nih, belajar sejarah kita nanti. Bagaimana Rasul menerima makanan orang Yahudiyah, nanti di akhir tapi ya. Di akhir kitab ini ada masalahnya. Jadi kita nggak tahu ketemu di berapa tahun kemudian baru kita bahas itu nanti. Jadi Rasul menerima makanan orang Yahudiyah, seorang wanita. Makanan, urusan dunia apa urusan agama? Makanan dunia, boleh kita terima makanannya. Cuma masalahnya kan Rasul diracun, itu masalahnya. Kurang ajarnya Yahudi itu di situ. Sampai sekarang Yahudi itu kurang ajar emang. Sampai sekarang Pak, membasmi, membantai kaum muslimin di Palestina. Orang Yahudi kurang ajar memang. Mulai dulu berkhianat. Ini kita akan baca nanti perang dengan orang-orang Banu Nadir, Banu Quraidah, itu kita akan baca. Orang Yahudi memang begitu wataknya, pengkhianat. Biar kita terang-terangan belak-belakan mulai dulu begitu sampai hari ini. Mau janji ini, janji itu, tetap akhirnya tetap begitu juga ditabrak. Nah, kita kembali. Jadi intinya, kalau dalam urusan dunia, itu di ayatnya, surah Al-Mumtahanah ayat 8. Jangan dipakai dalam urusan agama. Ucapan selamat tadi mengatakan, itu kan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, versi mereka, Tuhan. Kok gimana kita bisa ikut-ikutan mengiyakan kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu? Kok bisa mengakui itu? Gitu. Lebih-lebih nggak tepat jika bicara sejarah. Betulkah tanggal 20? Mereka jahilaf. Enggak sepakat Pak, subhanallah. Kok ada yang, tapi kita bagian tadi. Itulah sunatullah. Terjadi di atas muka bumi ini, ada yang hak, ada yang batil. Itu udah biasa, lumrah di mana-mana terjadi. Ada sunnah, ada bid'ah, ada syirik, kekufuran, ada keimanan. Itu udah pasti di mana-mana terjadi. Masalahnya kita milih yang mana, itu aja sebenarnya. Saya milih yang kanan aja, fadhal, itu yang kita inginkan. Anda pilih yang kiri, silakan. Anda nggak ingin memaksakan antum untuk mempersilakan orang selamat-selamat, fadhal, nggak ada masalah. Tapi bagi kita, lakum dinukum waliyadin. Cukup, ayat itu sudah selesai sebenarnya kasusnya. Bagi kalian, agama kalian dalam menjalankan aktivitas. Kami nggak maksain, kan Allah katakan la ikraha fiddin, nggak boleh kita paksa. Pokoknya nggak bisa. Di masa Nabi silahkan orang pakai ini, maka nggak ada masalah. Tapi Islam, kaum muslimin nggak boleh ikut-ikutan. Hanya saja Pak, memang itulah yang sudah dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini menunjukkan benarnya sabda Nabi. Apa kata Rasul SAW? La tattabi'unna sananaman, atau dalam kalian sunanaman kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Kata Nabi begini, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan bahkan keagamaan orang-orang sebelum kalian.
Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan ketika mereka masuk ke dalam satu lubang seperti lubang biawak sekalipun, kalian ikut nimbrung masuk ke dalamnya. Ngikut. Persis kayak bebek, kayak beo. Disuruh ucapkan assalam, bagus yang diajarkan assalamualaikum, bagus. Tapi ngikut aja taunya dia. Dia nggak paham apa maksudnya ini. Jadi kebanyakan kaum muslimin, kata Rasulullah, nanti ngikut mereka kepada kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Para sahabat nanya, al-Yahud wan Nasara, apakah kebiasaan-kebiasaan keagamaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasul akan diikuti kaum muslimin? Rasul menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka yang diikutin? Coba, jelas banget, terbukti kok. Jadi justru perbuatan yang sekarang kita lihat oleh sebagian kaum muslimin, mereka melakukan ini, selamat Natal dan seterusnya, itu menunjukkan bahwasanya benarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan semuanya nggak ada yang ikut gitu ya, jangan-jangan salah sabda Nabi kan? Tapi nyatanya benar sabda Nabi. Ada tuh golongan orang-orang semacam itu. Masalahnya begini Pak, ngikut yang mana kita gitu loh. Berafiliasi kemana, condong kemana, itu kita sekarang punya prinsip, punya pendirian, saya condong yang kanan, nggak mau yang kiri, gitu aja. Tapi tanpa harus mengatakan Anda begini, enggak, itu urusan dia, fadhal. Tapi kita jelaskan dan katakan ini bagian dari ranah agama, maka enggak boleh kemudian kita sekedar ngikut-ngikut saja. Harus jelas tuntunannya siapa. Bahkan dari masa ke masa, baik Rasul, para sahabat, tabi'in, enggak pernah mereka lakukan itu. Bahkan itu dikenal dengan sebagai perbuatan yang sia-sia, sekedar pengucapan semacam ini. Dan itu pun bagian dari pengiyaan, pengakuan, dan itu bahaya kalau sampai masuk ke dalam diri seseorang, karena kekufuran, kesyirikan itu bisa nanti dari sisi ucapan, bisa dari sisi perbuatan, dan dari sisi i'tiqad, keyakinan. Kalau sampai masuk i'tiqad, dia keluar dari Islam. Seseorang sampai meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Tuhan dilahirkan, pada jelas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi orang-orang Nasrani mengatakan demikian. Kita katakan tidak sama sekali. Allah tidak dilahirkan dan Allah juga tidak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Itu Allah Subhanahu dengan tegas, qul huwallahu ahad. Jelas orang-orang Nasara. Makanya Allah mengatakan orang-orang Nasara yang menjadikan sebagai tsalitsu tsalatsah. Allah itu satu dari yang tiga. Jadi Tuhan tiga, itu pandangan mereka. Jangan ikut-ikutan. Kaum muslimin itu jangan cuma hanya sekedar bisa ngikut. Dan tetapi itulah kebenaran sabda Rasul SAW, bahwasanya umat Islam ini nanti banyak, tapi banyaknya seperti buih di lautan, centang perenang, ombak ke kanan, ya kan, ke kiri, tiup angin ke kanan, ke kiri. Subhanallah, harus punya prinsip dan pendirian. Makanya di sini ucapan ini sangat pengaruh dan fatal terhadap akidah dan keyakinan kaum muslimin, sehingga kita maklumi bagaimana Buya Hamka ngotot dan keras bersikukuh untuk tetap mengatakan tidak boleh mengucapkan Natalan, ikut-ikutan apalagi, bahkan ikut dalam perayaannya. Subhanallah, mereka katakan bagian dari kebaikan itu bukan kebaikan, karena bagian dari keagamaan, bukan dalam urusan-urusan duniawi. Urusan duniawi kita saling membantu, kita bekerja dengan mereka, nggak ada masalah. Urusan duniawi, tapi urusan agama jelas, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jadi jelas itu permasalahan. Dan adapun doa, maka kita lihat para ulama kita menjelaskan kalimat doa ini apa dulu. Jika dalam perkara-perkara dunia, doanya boleh. Ini yang dikatakan sebagai perkara kebaikan dalam perkara dunia. Contoh, mudah-mudahan Anda sehat, kita kunjungi orang yang lagi sakit, dia orang non-muslim, orang Yahudi, Nasrani yang nggak pernah berbuat keburukan kepada kita, yang nggak pernah memerangi kita, nggak pernah menyakiti kita, dan nggak pernah mengeluarkan kita dari tempat tanah air kita. Beda sama orang Belanda dulu, ya kan? Kalau Belanda sekarang mudah-mudahan masih boleh, ya kan? Karena tidak tengkar kita. Tapi dulu jelas mereka penjajah Indonesia, maka nggak boleh sehat-sehat ya, nggak boleh. Karena jelas memerangi kita, kaum muslimin, bahkan non-muslim di Indonesia pun juga diperangi sama dia. Dijajah, maka penjajah jelas. Musuh dari semua manusia itu penjajah, isti'mar, al-musta'mirun. Maka kita tidak diperkenankan berbuat baik kepada mereka. Karena Allah jelaskan tadi surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu. Kalau mereka tidak perangi kita dari sisi keagamaan, tidak mengeluarkan kita dari tanah air kita, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik juga kepada mereka dan harus berlaku adil. Nah, kita kembali ke doa. Doa ini dilihat oleh para ulama. Doa apa yang dimaksud? Kalau doa perkara-perkara duniawi, maka boleh diberikan kesehatan, kesuksesan dalam urusan dunianya, enggak ada masalah. Kita berkunjung kepada orang yang sakit pun boleh, orang-orang Nasara, orang Yahudi, selama tidak menyakiti kita ucapkan hal semacam ini, cepat sembuh ya, enggak ada masalah. Selamat pagi, kalimat-kalimat semacam ini boleh. Tetapi kalau dikatakan mudah-mudahan Allah mengampuni Anda, ini jadi masalah.
Karena kembali kepada ayat yang tadi kita sampaikan itu, surah At-Taubah 113 Allah melarang, tetapi memintakan hidayah boleh. Memintakan hidayah, ingat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada si orang. Itu dianjurkan agar orang-orang Nasara sebagaimana Rasul berdoa kepada Allah untuk masuk hidayahnya ibunda Abu Hurairah radhiyallahu an warḍah. Jadi Abu Hurairah, ibunya masih musyrikah, masih kafirah. Rasul mendoakan hidayah, mudah-mudahan dia masuk Islam. Masuk Islam alhamdulillah, boleh. Kenapa? Karena ini dapatnya nanti dari sejarah, Pak. Makanya belajar sejarah itu ada semua kasusnya nanti. Sehingga kita dapati itu boleh mendoakan kebaikan dari sisi mudah-mudahan dapatkan hidayah. Itu sepakat para ulama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau mintakan ampunan orang yang sudah mati selesai ditutup oleh surah At-Taubah 113 tadi. Maka diklasifikasi dulu. Dalam hal apa nih kita memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala orang non-muslim ini? Kalau dalam urusan dunia boleh, para ulama menjelaskan dan itu mayoritas. Kalau dalam urusan keagamaan khususnya mintakan diampuni, itu enggak boleh. Kita tidak diperkenankan memintakan ampunan untuk orang-orang non-muslim yang sudah mati dalam keadaan kekufuran dan kesyirikannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan. Nah, sekarang Ibu tadi sudah beliau minta. Boleh kalau ada mic beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang bersahabat. Ustaz mengenai pengucapan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, yang di sini yang saya mau berjelaskan dari Ustaz yang berbatasan dengan adik saya, dia belajar di namanya pelindung. Dia mengatakan bahwa itu tidak benar kalau artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Bersaksinya itu bahwa maksudnya gini. Apakah kita pada saat itu kita sudah lahir, katakan bersaksi, gitu. Jadi saya tidak begini, bukan arti yang sebenarnya itu bersaksi itu, tapi meyakini saya, meyakini bahwa Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, mohon penjelasan karena saya tidak akan memperpanjang perdebatan itu, tapi mohon penjelasan dari Pak Ustaz yang sebenarnya untuk arti daripada bersaksi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan barakallahu fiik tentang permasalahan syahadah. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada pandangan, mungkin bisa jadi pandangan kelompok ini ya. Kelompok yang menyatakan bahwasanya kalau bersaksi itu harus di depan pemimpinnya, harus dibaiat dan seterusnya. Ini banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin dengan pemahaman-pemahaman Muslim itu harus ada pemimpinnya dan dia mengucapkan ikrar syahadat harus di depan pemimpinnya sebagaimana para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bunda, para bapak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sekilas pemahaman ini memang tidak salah, sekilas. Bahwasanya setiap orang yang kemudian kalau dia mengucapkan kalimat syahadat harus langsung menyaksikan, kalau bahasa kalimatnya, karena kalimat saksi itu kan melihat secara bahasa. Tetapi benarkah? Tidak. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada orang yang pernah hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama menjelaskan siapa mereka ini. Ahsantum barakallah. Ada seorang tabi'in, sebagian sejarawan menganggap dia sahabat, keliru. Para ulama hadis menjelaskan dia ini bukan sahabat Nabi. Meskipun hidup di masa Nabi, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak bertemu langsung dengan Rasul, maka orang siapapun dia, ini para ulama memberikan definisi,
Siapa sahabat, siapa tabi'in, siapa tabi'in tabi'in atau atba' tabi'in. Itu dibahas dalam ilmu mustalah. Siapa sahabat? Sahabat itu adalah orang yang langsung bertemu dengan Rasul meskipun sekali seumur hidup. Sekali bertemu dan setelah itu tidak bertemu lagi. Dia dianggap sebagai sahabat. Hanya tentu klasifikasi sahabat tidak sama antara keimanan Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keimanan Ali bin Abi Thalib, tentu tidak sama levelnya. Itu semua ada level-level masing-masing. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang mungkin baru cuma sekali ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka semua dianggap sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat misalkan seorang tabi'in, Rasul mengatakan ungkapannya, persaksian beliau. Ini persaksian, tidak mengharuskan pertemuan. Sekali lagi, persaksian tidak harus dianggap melakukan pertemuan. Rasul mempersaksikan begini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairut tabi'in Uwais al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in, ini persaksian dari Nabi. Artinya keyakinan, ikrar, pemahaman Rasul SAW yang Rasul sampaikan kepada para sahabat, pengetahuan beliau. Jadi cukup persaksian itu dengan pengetahuan, keyakinan seseorang tentang satu hal. Itu namanya syahadah, persaksian juga. Ini pahami baik-baik. Jadi Rasul nggak pernah ketemu dengan Uwais. Rasul katakan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Rasul, ente kok tahu? Andaikan saya hidup masa itu misalkan, ya kan, tanya sama Nabi, ente kok tahu ya Rasul, kan itu? Kan nggak pernah ketemu. Lihat para jamaah Allah SWT. Ini menunjukkan ilmu, pengetahuan pertama memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap apapun yang keluar dari lisan Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najm. Perlihat ayat 2 ayat ketiga itu. Allah mengatakan tidaklah setiap apapun yang keluar dari lisan Rasul SAW kecuali semuanya datang dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mengungkapkan dan mengikrarkan syahadat itu enggak harus berada di hadapan pemimpinnya, enggak harus. Cukup ada satu orang yang membimbing, misalkan entah ustaz si fulan, entah si fulan, siapapun mengislamkan nih orang, udah Islam dia. Dia sudah mengungkapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Lihat, saya ingin, di kepala saya banyak dalil sebenarnya, cuma kita butuh waktu. Ada kejadian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa kupas dari sejarah juga tentunya nanti. Jadi ada waktu satu peperangan, terjadilah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu arda. Ini beliau waktu peperangan mengalahkan orang, dan orang itu kemudian orang kafir. Dia kalah, menyerah. Diangkat pedangnya. Orang ini mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kata Usamah bin Zaid, tetap kutebas tuh batang lehernya. Tetap dibunuh. Dengan alasan ketika nanti ketahuan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Usamah. Usamah ini Pak, disebut dengan istilah laqab hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kesayangan dari anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan anak kandungnya, bukan cucunya juga, tetapi anak dari anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau diangkat oleh Rasul, diadopsi. Cuma terlalu sayangnya sampai Rasul melakukan satu kesalahan dan nanti diturunkan ayat Al-Quran, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyandarkan anak orang lain kepada dirinya, sehingga Zaid bin Muhammad waktu itu. Tapi Allah katakan tidak boleh. Maka panggillah anak-anak itu dengan panggilan bapak-bapaknya. Tergantung siapa? Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit, Abdul Hamid bin Abdul. Harus begitu. Harus disesuaikan siapa anak siapanya. Jangan disandarkan. Makanya kalau kita ingin ngambil anak, ngadopsi anak, boleh ambil, tetapi tetap sandarkan anak itu kepada bapaknya. Itu penting itu. Maka Usamah bin Zaid yang tetap membunuh orang tersebut, yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang terjadi? Rasul murka, marah besar, merah muka beliau. Beliau kemudian mengatakan, apakah hal syaqaqta sadrah? Kau sudah sobek dada orang itu. Kau lihat di dalam hatinya bahwasanya benar dia takut kepada kilatan pedang yang telah kau cabut dan telah hunuskan pedangmu itu. Maksudnya, Usamah punya pandangan, ya Rasulullah, itu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak di hadapan Nabi, itu orang. Tidak di hadapan Nabi, di hadapan Usamah. Usamah kemudian ketika sudah mencabut pedangnya, kau cuma takut dengan kilatan pedangku, tetap ku tebas. Kata Rasul, apakah kau sudah belah dadanya? Kau tahu isi hatinya bahwa dia mengucapkan kalimat la ilallah itu takut karena bilah pedangmu itu. Ini menunjukkan jangan dan hati-hati betapa besarnya urusan la ilaha illallah.
Jangan gampang sampai mengatakan orang kufur ketika orang ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selama lagi lebih dari hatinya dan keikhlasannya dia mengucapkan kalimat. Karena Rasul mengatakan, siapa saja man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus, ikhlas hatinya ketika mengucapkan, maka dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Rasul sampai marah sebenarnya. Tapi dalilnya apa? Bukan ini yang saya ingin sampaikan. Ini orang mengucapkan tidak di hadapan Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin kala itu. Ini menunjukkan enggak harus di depan seorang pemimpin. Ini banyak sekali dalil masalahnya. Nah, kita kembali. Jadi mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu enggak harus melihat Allah dulu, di mana ya Allah lah. Bukan harus lahir di masa Nabi dan kemudian mengucapkan ketika sudah bertemu dengan Nabi. Enggak ada pemahaman semacam itu dari kaum muslimin, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, demikian. Tapi itu Pak masalahnya, karena banyaknya pemahaman yang menyempal gitu ya, pemahaman yang menyimpang, yang harus seakan-akan kaum muslimin harus di bawah satu komando kaum muslimin, seorang pemimpin harus ada, seorang nanti munculnya lari-larinya ke khilafah. Harus ada seorang pemimpin kaum muslimin yang dipayungi oleh mereka, semuanya harus taat kepada satu pemimpin ini. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini yang terjadi sehingga ada orang, masalah begini, satu kelompok membuat kelompok ini mengatakan ini pemimpinnya, nanti kelompok lain punya pemimpin lagi. Kacau kalau seperti ini. Jadi enggak, siapa pemimpinnya tengkar sama kaum muslimin ujung-ujungnya. Subhanallah, ini yang terjadi. Makanya kelompok si fulan buat saya tidak sebut ya. Karena banyak banget di Indonesia. Kita sebutkan satu. Si fulan buat kelompok, si fulan buat kelompok. Yang muncul apa terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Pasti itu. Setiap kelompok, setiap partai, setiap golongan pasti akan membanggakan golongannya. Ujung-ujungnya fanatis, ta'assub terhadap satu golongan. Ini golongan saya, bukan golongan saya. Masya Allah. Padahal kita cuma punya satu label, Muslim, mukmin. Cukup itu. Enggak ada label-label lain. Makanya jangan dikotak-kotak kita. Ini kerjaan orang-orang yang gak jelas. Nah, intinya begini, Bu. Jadi yang jelas, persaksian kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, betul, itu sudah benar. Tetapi begini, enggak cukup orang sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini memang kunci surga. Jadi para ulama menjelaskan, la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Tapi ingat, kunci itu standarnya dia punya gigi. Apa namanya? Gigi kunci. Coba lihat dah. Kunci, coba lihat kunci. Saya kira ada giginya itu nanti. Begini-begini kan, macam-macam. Kalau nggak cocok giginya, kira-kira bisa buka nggak itu? Artinya, kunci la ilaha illallah itu banyak. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kepada Rasulnya, para malaikatnya, hari akhir. Yang mungkin nanti termaktub pada 3 itu, rukun besar. Saya kira baguslah sebenarnya satu sisi ya. Saya apresiasi salah satu orang di Indonesia, dia membuat itu satu menara. Saya pernah lihat di daerah Cilandak itu 165. Setelah saya coba lihat apa sih yang diinginkan dari 165, 1 itu ihsan, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Itu keinginannya. Dari situ sisi nggak ada masalah. Tapi tentu nanti sepanjang tahun saya tentu ada sesuatu yang tidak bisa kita katakan benar juga dari beberapa hal. Tapi dari situ kita katakan betul. Karena itu diantara inti dalam Islam. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Itu datangnya malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, datang mengajarkan ini. Dia bertanya tentang 4 hal. 5 hal. Yang satu bertanya tentang masalah Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Mohon maafnya agak panjang. Mohon bersabar. Karena untuk ilmu itu butuh waktu para jamaah sekalian. Informasikan kepadaku apa itu Islam. Rasul jawab, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 hal itu rukun Islam. Kemudian ditanya lagi oleh Jibril, akhbirni anil iman. Informasikan kepadaku wahai Muhammad apa itu iman. Rasul jawab, an tu'mina billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada 6 hal yang saya kira semua antum hafal semua, tidak usah jelaskan satu persatu. Baru kemudian ditanya, akhbirni anil ihsan. Informasikan kepada kau apa itu ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Rasulullah SAW, ihsan itu adalah kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tetapi tidak mungkin hari ini melihat Allah. Maka Rasul katakan yang kedua poinnya, apa itu? Fa innahu yarak. Yakini, mantapkan keyakinan itu. Setiap tindak tanduk kita hari ini, mau ibadah, nggak ibadah, sedang santai, sedang ngapain, Allah senantiasa mengawasi kau. Itu kata Rasul.
Itu ihsan. Ini puncaknya beribadah kepada itu, Pak. Jadi kita nggak perhatian lagi dengan orang mau memuji kita, orang mau hina kita, nggak ada urusan. Pokoknya saya sholat karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, sembelihanku, hajiku, umrahku, semua pokoknya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Mantapkan itu dalam beribadah. Insya Allah kita bagian dari orang-orang yang muhsin. Nah ini yang dimaksud dengan syahadat yang benar. Dia benahi itu, perbaiki. Tapi ingat, syahadat yang benar itu tentu nanti konsekuensinya banyak. Mungkin kapan-kapan kita bisa bedah. Itu panjang, Pak. Konsekuensi la ilaha illallah, konsekuensi Muhammad Rasulullah itu banyak dan panjang lebar. Bukan sekarang pembahasan. Kapan-kapan boleh kita bedah juga. Tapi intinya itulah syahadat kepada Allah dan syahadat kita kepada Rasul. Bukan bermakna syahadat berarti harus menyaksikan secara langsung Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasul mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu? Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Ikhwani alladhina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudaraku dari orang-orang beriman adalah kaum muslimin, maksudnya kita, yang belum hadir kala itu. Lihat, diakui oleh Rasul SAW selama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Jelas Ibu? Mudah-mudahan clear ya. Jadi tidak harus menyaksikan langsung Allah dan menyaksikan Nabi langsung. Enggak harus lahir di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, bukan hanya orang yang hidup di masanya. Kasihan amat kita hari ini karena kita enggak hidup di masa Rasul SAW. Kalau dikatakan kita enggak bisa beriman kepada Nabi, enggak bisa mengucapkan syahadat karena kita enggak ketemu sama Nabi. Enggak begitu pemahaman, dan enggak ada ulama yang punya pemahaman. Kalau ada punya pemahaman seperti itu, bukan ulama, yakini orang jahil terhadap agama. Cukup, dan tidak perlu dipanjang lebar untuk diperdebatkan, Bu. Ibu belum paham, enggak perlu diskusi dengan orang-orang yang juga sama-sama enggak paham. Khawatir nanti malah sasar ya. Cukup datangkan dan tanya kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah? Baik. Nah, Pak. Terakhir ya, Pak ya. Akhiran. Satu aja ya, yang dua Pak ya. Maksudnya memilih istri satu atau gimana? Silakan. Hanya satu aja Pak ya. Iya, satu aja boleh. Baik. Yang lagi hangat nih Pak. Sebenarnya nggak hangat sekarang sih. Maksud saya Palestina. Maaf nih Pak, agak ini juga nih. Banyak kan saya intinya deh Pak. Kan Palestina dari dulu kan Pak perang gitu Israel Pak. Maaf saya kalau orang Yahudi Zionis. Israel itu pengakuan dong, Mbak. Iya. Ya. Yang saya tekankan di sini Pak, poinnya sebenarnya Palestina itu tidak merdeka atau dia terluka-luka sampai sekarang gitu. Kan dia saya lihat kan di peta dunia itu semua orang tahu di negara-negara Arab. Maksud saya bukan menyalahkan negara Arab secara langsung. Artinya sejauh mana Islam itu dari dulu sampai sekarang, apa itu sebenarnya itu kelemahan Palestina atau kelemahan umat Islam dunia? Pak? Baik, bagus. Saya begitu. Ya, jangan menyalahkan itu Palestina yang nggak bisa merdeka itu hanya merasa dia nggak bisa merdeka, kita juga bersalah gitu dalam internasional gitu. Nah, saya begitu. Jadi tolong ini mau sejarah juga panjang Pak, panjang kalau ya. Baik. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nanti bisa didiskusikan dengan pada kitab ini, cuma mungkin masih agak lama pembahasannya, yaitu nanti ada al-ahdi al-makki wal-ahdi al-madani. Al-ahd al-makki wal-ahd al-madani. Fase ketika Rasul bersama para sahabat di Mekah dan fase di mana Rasul dan para sahabat ketika sudah di Madinah. Nanti di situ Pak pembahasan sebenarnya. Tapi bagus tadi ditanyakan sebagai bentuk empati, simpati kita sebagai kaum muslimin, bukan hanya Islam saja ya. Karena orang-orang non muslim pun juga sama yang ada tinggal di daerah sana Palestina yang mungkin karena enggak 100% muslim, Pak. Yang tinggal di Palestina itu bukan hanya orang muslim saja, ada juga orang-orang non muslim. Sama persis ketika Indonesia juga dijajah waktu dulu. Yang tinggal di Indonesia itu bukan hanya muslim doang, non muslim juga dijajah. Intinya sejatinya adalah orang-orang Zionis, Suhyuni. Ini para sejarawan sudah bahas sebenarnya. Orang-orang Zionis
Yahudi yang mereka kumpul kemudian mencoba untuk mengkudeta, kemudian untuk menggulingkan, kemudian untuk mengambil, mencatut, menjajah dan mengambil, menginvasi dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang saya ingin sampaikan tadi bagus ya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul SAW mengatakan tadi, sebenarnya saya sudah singgung tadi sedikit tentang pembahasan ini. Rasul mengibaratkan kaum muslimin ini seperti meja di atas makanan di atas meja hidangan. Banyak yang akan mengeroyok kata Rasul. Orang-orang yang sudah kelaparan melihat dan menyaksikan makanan di atas meja hidangan dilahap, seret, dimakan sana, diambil dari sini dan seterusnya. Para sahabat nanya kepada Rasul SAW, awamin qillatin nahnu yauma id ya Rasulullah. Apakah saat itu jumlah kaum muslimin sedikit? Nah, lihat nih. Rasul ditanya oleh para sahabat, apakah jumlah kami kaum muslimin kok enak banget dihancurkan, kok enak banget ditindas kaum muslimin, kok enak banget dilecehkan kaum muslimin di masa itu oleh orang-orang non-muslim. Kok enak banget, kata para sahabat. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasul? Apa jawab Rasul? Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Kata Rasul SAW, enggak. Justru jumlah kalian saat itu banyak, tapi banyak kalian seperti buih di lautan, centang perenang. Enggak jelas, tadi saya sudah sampaikan itu. Banyaknya kaum muslimin secara kuantitas, enggak dari sisi kualitas. Nah ini kita akan coba benahi. Seluruh dunia harusnya berkaca dari sini. Kaum muslimin itu harus solid, bukan hanya ditinjau dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas. Bagaimana persatuan kaum muslimin, baik kaum muslimin yang satu, yang di sini, yang di sana. Lihat, yang paling inti Rasul ajarkan sebenarnya, dilihat tentang sholat jamaah. Sholat apa Pak? Itu diantara yang disebut oleh para ulama, membangun kesolidan antar sama kaum muslimin, persatuan kaum muslimin itu dilihat dari sisi sholat jamaahnya. Karena Rasul mengingatkan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan cerai-berai, jangan mencela-mencela, jangan miring-miring, shaf harus rapat, harus lurus, menunjukkan persatuan kaum muslimin. Kalau kalian sholat, ini dia masjid. Coba kalau bisa diterapkan. Masalahnya yang di kajian doang tuh yang diterapkan. Yang nggak ada kajian masih mencela-mencela, kan begitu kan? Sampai kapan akan bersatu kaum muslimin? Rasul katakan, kalian akan bercerai-berai. Nggak akan lagi kaum muslimin itu seperti satu bangunan. Nggak bisa lagi kaum muslimin itu satu badan. Nggak bisa lagi. Kenapa? Beri sholat jamaah aja nggak jelas. Diajak untuk merapat nggak mau. Banyak nggak begitu? Malah dikatakan begini, macam-macam. Kita ingin mengajak bersatu, mereka yang nggak mau. Kapan akan bisa bersatu? Lihat nih. Dari tata cara ibadah saja, kaum muslimin nggak baik, nggak benar. Belum lagi yang nggak mau sholat. Subhanallah, ini yang terjadi. Apa di antara perkara yang memecahkan itu? Satu, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala campakkan satu penyakit yang namanya al-wahan. Apa namanya, Pak? Al-wahan. Apa itu wahan? Para sahabat nanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu tuh intinya. Manusia terlalu cinta akan dunia, takut akan kematian. Wah, kalau aku menjauh dari orang-orang ini, nanti habis lahanku. Ini yang terjadi. Sehingga orang khawatir, takut hilang dunianya. Kalau membantu kaum muslimin, ini yang terjadi juga. Sehingga betul, memang tidak bisa disalahkan dari penduduk Palestinanya saja. Tetapi juga masyarakat dunia kaum muslimin yang belum bisa bersatu secara maksimal. Tetapi Pak, itu sudah jadi sabda Rasul SAW. Memang kita nggak mau bersatu, kitanya nih. Dilihat dari sisi bagaimana sholat berjamaah, Rasul sudah ajarkan dari awal. Mari kaum muslimin itu kompak. Pertama, sholat berjamaah itu miniatur persatuan kaum muslimin. Lihat, ketika imam Allahu Akbar, makmum baru Allah, ngikut gitu loh. Tapi ada nggak orang, imam belum Allah Akbar, dia sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini jadi masalah. Imam belum ruku, dia sudah mendahului ruku. Saya sering dan pernah melihat itu berkali-kali sebagian kaum muslimin. Imam belum ruku, dia udah ruku. Gimana mau bersatu? Gimana gitu? Maka ini kita ajarkan sedikit demi sedikit kepada para jamaah. Pertama, benahi sholat. Kenapa? Karena sholat itu setelah syahadat. Sholat setelah, makanya setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, terus apa? Wa tuqimas shalah. Itu tadi rukun Islam tadi. Kau tegakkan sholat. Ingat, tegakkan sholat bukan sholat doang. Tegakkan sholat. Hak sholat diberikan. Tentang kalau berjamaah seperti apa, kalau sendirian bagaimana. Itu semua diberikan hak-haknya.
Makanya imam juga harus perhatian pada jamaah belakang. Tolong Pak, yang belum lurus diluruskan. Begitu. Agar benar-benar rapi. Rapi di satu masjid, masjid lain belum. Maka rapikan lagi. Terus kalau sudah bersatu semua dari sini, terus akan merembet-merembet dan terus sampai pada masa di mana kaum muslimin akan bersatu seluruh dunia. Baru muncul. Tapi kalau ini belum dilaksanakan, sudah ngotot, ayo subhanallah, mau kemana? Nggak akan pernah bisa. Makanya satu ungkapan dari Umar bin Abdul Aziz. Ini bagus ungkapan beliau. Apa kata beliau? Palestina nggak akan bisa lagi dimerdekakan sebagaimana dimerdekakan dahulu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kecuali diterapkan sebagaimana mereka menerapkan. Palestina tidak bisa dimerdekakan. Ini ungkapan seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Palestina tidak akan bisa dimerdekakan lagi kalau tidak diterapkan sebagaimana orang-orang dahulu memerdekakan Palestina. Artinya apa? Bagaimana kesulitan kaum muslimin, bagaimana mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasa tanggung jawab, tenggang rasa antara sama, itu dulu difahamkan. Kalau sudah dilaksanakan itu semua, bagaimana dia menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sama manusia, baru ketika sudah kuat, solid, apa sih yang susah jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak? Enggak ada yang susah. Masalahnya kaum muslimin yang belum. Karenanya di setiap momen-momen hendaknya dai-dai, ustaz-ustaz menyerukan kepada kaum muslimin membenahi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu hak Allah. Kalau kita meminta hak Allah sudah dipenuhi, maka lihat dalam kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah beribadah dengan benar dulu, maka isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, tinggal mengangkat tangan, selesai itu Palestina. Apa mesti mengangkat tangan? Berdoa, ya Allah tolong dong. Selesai sebenarnya. Cuma masalahnya na'budunya nggak benar gitu loh. Belum, kita katakan bukan tidak benar, belum benar. Maka benahi tentang sholat, tentang wudhu, aktivitas ibadah kita kepada Allah. Baru ketika kita meminta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Nggak susah bagi Allah. Yahudi sepelin, Allahu Akbar. Kalau bicara banyak-banyak kan jauh jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak, nggak ada apa-apanya. Ya itu secuil sebenarnya. Tapi kenapa kok kita ini masalahnya? Kenapa berkembang dan majunya orang-orang barat dan kenapa mundurnya kaum muslimin? Ini masalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kaum muslimin itu terlalu cintakan dunia. Orang sibuk dengan dunia. Yang diperhatikan dan jadi orientasinya hanya dunia. Ini yang jadi kacau. Maka kita hari ini orientasi kita tuh akhirat. Dunia cuma hanya di genggaman tangan. Jangan dibalik. Dunia ke hati, akhirat di genggaman tangan. Gampang dapat, gampang lepas. Tapi dunia yang kita gak mungkin gampang dapat, tapi juga gampang lepas. Tapi akhirat jangan sampai masuk ke hati kita. Jadi ini yang diajarkan. Makanya para ulama jelaskan, dunia itu boleh kita cari, kita kejar, tapi cukup sampai di genggaman tangan. Adapun agama, akhirat harus masuk dalam hati kita. Nggak boleh lepas, kuat-kuat itu. Nah ini yang diperhatikan, sehingga bagus ya. Jadi memang tidak bisa kita katakan satu faktor dari sahabat saudara kita dari kaum muslimin yang ada di Palestina saja, tapi juga memang bagaimana kesolidan kaum muslimin di seluruh dunia yang mungkin masih belum, karena memang ditinjau dari situ. Ibadah mereka belum dibenarkan, belum dibenahi. Nanti kalau sudah dibenahi, makanya kaum muslimin, ustaz kita, ulama-ulama kita menyarankan perbaiki ibadah. Makanya dari satu masjid ke masjid, dari satu rumah ke rumah lain, mengajarkan bagaimana berakidah yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, haknya dijaga, baru Allah akan memberikan hak kita. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu kepada Allah dengan benar, baru meminta pertolongan kepada Allah. Saya kira itu tidak ingin berpanjang lebar ya, karena penjelasan yang panjang sebenarnya ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.